kita akan membahas seperti yang tadi udah kamu kerjain ya, soal yang berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Sebelum kita bahas soalnya, saya akan berikan sedikit materinya, gitu ya. Kalau nanti kamu perlu materinya, ini kamu bisa minta ke saya nih materinya. Ini karena udah gabungan dari kelas 10 sampai kelas 12, materi-materi yang kamu pelajari selama di kelas di SMA. Ya. Nah ini materi gabungan. Nah, kita bahas terkait dengan kesetimbangan kimia. Nah, di awal sebelum kita bahas terkait dengan kesetimbangan, kita akan bahas mengenai reaksi. Ya, kemarin kita belajar laju reaksi, hari ini kita belajar kesetimbangan. Bedanya apa? Kalau laju reaksi itu reaksinya berjalan satu arah atau irreversible, tapi kalau kesetimbangan reaksinya berjalan dua arah atau reversible. Nah, bedanya antara irreversible dengan reversible adalah kalau reaksinya satu arah, maka reaksi itu nggak bisa balik. Artinya, reaksi yang terjadi hanya pada satu arah, di mana produk yang terbentuk tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Jadi dia cuma pakai reaksinya maju doang. Ya, A ditambah B jadinya C ditambah D. Udah, gitu ya. Yang nanti ketika jumlah C dan D-nya, jumlah produknya lebih banyak, si C dan D tidak bisa berubah kembali menjadi reaktannya. Nah, itu reaksi satu arah. Nah, di reaksi satu arah itu nanti reaksi itu berjalannya secara statis, artinya dia bisa berhenti ketika salah satu reaktan atau kedua reaktan atau semua reaktannya habis bereaksi. Nah, yang kedua, ini reaksi bolak-balik atau reversible. Reaksi bolak-balik atau reversible atau kita bisa sebut sebagai reaksi yang dapat balik adalah reaksi yang terjadi, gitu kan, pada dua arah yang berlawanan dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya, reaksi pembentukan produk sama reaksi pembentukan reaktannya berjalan bersamaan, gitu ya. Nah, karena reaksinya berjalan bersamaan, maka seakan-akan konsentrasi produk dan reaktannya tidak berubah. Gitu. Kenapa? Karena ketika produknya dibentuk, nanti produknya membentuk reaktan lagi, muter aja terus. Sama kayak kamu masak air gitu ya, di panci tapi pancinya kamu tutup. Nah, kalau pancinya kamu tutup, air yang awalnya bentuknya cairan liquid, ketika dipanaskan lama-lama dia mendidih, berubah jadi uap, uapnya naik ke atas, kepentok sama tutup pancinya. Nanti dia mengembun di tutup panci, berubah lagi jadi tetesan air, muter aja. Nah, jadi seakan-akan tidak terjadi perubahan jumlah airnya, gitu ya. Nah, dalam reaksi bolak-balik, produk dapat berubah menjadi reaktan, gitu ya. Produk dapat berubah menjadi reaktan dan sebaliknya reaktan dapat berubah menjadi produk. Jadi dia reaksinya bolak-balik. Nah, karena produk bisa jadi reaktan dan reaktan bisa jadi produk, maka seringkali di keseimbangan itu tidak disebutkan produk atau reaktan, tapi yang disebutkan hanya zat di sebelah kiri, gitu ya, dan zat di sebelah kanan, gitu ya. Nah, dia cuma nyebut zat di kiri dan zat di kanan. Itu bedanya. Kalau satu arah itu kan berarti yang di kanan pasti produk, yang di kiri pasti reaktan. Nah, kalau di keseimbangan, belum tentu yang di kanan itu adalah produk. Bisa saja dia reaktan. Atau belum tentu yang di kiri adalah reaktan. Bisa saja dia bertindak sebagai produk. Gitu ya. Nah, di reaksi bolak-balik, ya, reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah yang berlawanan. Menyatakan reaksi maju kalau di arahnya ke kanan dan reaksi balik kalau arahnya ke kiri. Contoh misalnya, tadi ya, H2O pada suhu kamar atau awalnya bentuknya liquid, ketika dipanaskan maka dia berubah menjadi gas. Nah, ketika dia menguap, tutup pancinya ditutup, H2O yang bentuknya gas itu nanti mengembun lagi, berubah menjadi H2O dalam bentuk liquid. Ya kan ini reaksinya sebenarnya bolak-balik ya. Nah, kalau kita bikin dua reaksi ini menjadi satu buah reaksi, maka didapatnya yang ini, H2O dalam bentuk liquid bereaksi bolak-balik membentuk H2O dalam bentuk gas. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, reaksi bolak-balik sempurna terjadi di dalam sistem tertutup. Ya, kenapa? Karena
Di dalam sistem tertutup tidak terjadi penambahan atau pengeluaran zat. Ya, keluarnya panas atau kalor dari sistem atau hilangnya gas yang terbentuk dan sebagainya. Contoh misalnya reaksinya terbuka. Direaksikanlah sebuah zat. Hasil salah satu produknya adalah gas. Kalau di dalam ruangan terbuka, produknya adalah gas. Nanti gasnya hilang karena dia menguap. Efeknya apa? Ya massa yang terbentuknya ya jadi nggak sama dengan massa reaktannya atau jumlah konsentrasi yang terbentuk tidak sama dengan jumlah konsentrasi reaktannya. Sehingga reaksi bolak-baliknya tidak sempurna karena ada yang hilang. Kan gitu ya. Nah, lalu reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila satu, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam ruang tertutup ya. Jadi nggak ada yang menguap. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zatnya dinilai tetap. Artinya tadi jumlah konsentrasi reaktan sama jumlah konsentrasi produknya sama. Atau yang ketiga, ketika laju reaksi maju atau V1 sama dengan laju reaksi balik atau V2. Ya, saya ambil contoh gini. Pada reaksi N2 ditambah H2 menjadi 2NH3, kan gitu ya. Nah, kalau di dalam laju reaksi biasa, yang NH3 ini kita anggap sebagai produk. Ya. N2 dan H2 kita anggap sebagai reakan. Nah, yang namanya produk itu kan nanti jumlahnya bertambah, gitu ya. Yang namanya reaktan, maka jumlahnya akan berkurang. Nah, berarti kalau saya gambarkan bentuk kurvanya, karena N2 dan H2 adalah reaktan, maka jumlahnya berkurang. Nah, di kurvanya kan dia berkurang tuh. Ini kan konsentrasi ya. Awalnya tinggi, ketika bereaksi dia berkurang. Sama dengan N2 juga sama. NH3 produk awalnya mungkin 0 karena dia belum terbentuk, lama-lama dia akan bertambah jadi besar. Nah, ini pada saat dia berjalan searah, laju reaksi searah, laju pembentukan produk. Nah, ketika dia bereaksi terus sehingga menuju ke arah kesetimbangan, nanti pada saat dia setimbang, bentuk kurva kesetimbangannya kayak gini. V1 itu kan reaksi maju atau reaksi pembentukan kanan, reaksi dari kiri ke kanan, itu V1. V2 itu reaksi dari kanan ke kiri. Ya. Nah, berarti karena reaksi majunya sama dengan reaksi baliknya, V1 sama dengan V2, maka dia setimbang. Nah, pada saat setimbang itu yang mana? Yang di kurva ini nih, ketika bentuknya sama. Nah, ini dikatakan dia sebagai setimbang. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, ya, pada keadaan setimbang, ya, pada kesetimbangan kimia, ikatan akan terputus atau terbentuk seiring dengan maju mundurnya atom di antara molekul reaktan dan produk. Kesetimbangan kimia itu sifatnya adalah dinamis, beda sama laju reaksi. Kalau laju reaksi sifatnya adalah statis. Kenapa kesetimbangan dianggap dinamis? Karena walaupun keadaan sudah setimbang, reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau tingkat molekul. Jadi reaksi berjalan terus. Reaksi berjalan terus, walaupun reaksinya kita anggap sudah nggak banyak mengalami perubahan. Nah, reaksi mikroskopis tidak terlihat. Kenapa? Karena laju V1-nya atau laju pembentukan zat ke kanannya sama dengan laju V2 atau laju pembentukan zat ke kirinya. Sehingga seakan-akan tidak terjadi perubahan konsentrasi dan seakan-akan konsentrasi sudah berhenti. Nah, itu mikroskopis ya. Yang berikutnya, kesetimbangan kimia itu dibagi dua. Ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu kalau fasenya satu. Contoh nih, N2 tambah 3H2 jadinya 2NH3. Nah, ini bentuknya gas, ini bentuknya gas, kebentuknya gas. Fase satu kan, satu fase doang. Dalam bentuk larutan, ini apa namanya, aquos ya, harusnya ya. Aquos. H2O jadinya H plus tambah OH min, ya. Ini aquos, aquos, aquos. NH4OH aquos, NH4 plus aquos, OH min. Nah, semua bentuknya satu, gitu kan? Ya. Satu fase. Nah, itu kalau dia homogen. Kalau heterogen nanti terbagi dua.
Ada yang 2 fase, ada yang 1 fase. Berarti kalau 2 fase, di dalam reaksi tersebut ada 2 fasenya. Kalau 3 fase, di dalam reaktor tersebut ada 3 fasenya. Kayak contoh ini 3 fase CaHCO3 2 kali, kalsium hidroksi karbonat, itu kan. Ketika dia terurai membentuk kalsium karbonat, tambah H2O, tambah CO2. CaHCO3 bentuknya aqueous, CaCO3 bentuknya solid, H2O bentuknya liquid, gitu kan. Nah, CO2-nya malah bentuknya adalah gas. Ini lebih 4 fase malah gitu ya. Nah, ini indiannya. Lalu yang berikutnya reaksi kesetimbangan. Ya, kesetimbangan disosiasi itu adalah reaksi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain. Ya, menguraikan suatu zat menjadi zat lain. Kayak tadi nih, ya. Contoh, ya, N2 tambah H2 jadinya NH3, kebentuk zat lain. Nah, itu disosiasi. Nah, reaksi sebaliknya, lawannya disosiasi, itu adalah reaksi pembentukan asosiasi. Nah, derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol zat yang terdisosiasi atau yang bereaksi dengan jumlah mol mula-mula atau sebelum terdisosiasi. Seringkali alfa itu kita sebut dapatnya adalah alfa sama dengan mol yang bereaksi, kan gitu ya, dibagi dengan mol mula-mula. Nah, ini alfanya. Ya. Nah, berikutnya, setelah kita dapat alfanya, maka langkah selanjutnya adalah alfa itu nilainya kisarannya dari 0 sampai dengan 1. Ya. Jika nilai alfanya 0, maka dia tidak terjadi penguraian zatnya. Jadi tidak teruraikan, alfanya 0. Kalau alfanya 1, berarti dia terurai sempurna, semua terurai. Ya. Kalau alfanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka nanti dia terurai sebagian. Ya. Contoh misal, ya, saya punya dalam reaksi kesetimbangan disosiasi N2O4 menjadi NO2, perbandingan mol N2O4 dengan NO2 dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 3:2. Maka derajat disosiasinya berapa? Nah, berarti kan kita bikin nih reaksinya. Di kesetimbangan itu dia biasanya pakai mula-mula reaksi setimbang, kan gitu ya. Mula-mula itu misalnya kita anggap ini sebagai A. Setimbang kita anggap mol saat setimbang. Berarti mol bereaksi itu adalah mol mula-mula dikurang mol setimbang. Itu boleh. Tapi kalau kamu terbiasa, saya biasa gini Kak. Misalnya N2O4 jadinya 2NO2. Misalnya mula-mula saya anggap A. Ya. Berarti bereaksinya saya anggap R. Reaksi. Nah, setimbangnya adalah A dikurang R Kak. Boleh nggak? Boleh, sama aja. Gitu kan? Ini kan cuman masalah penulisannya. Hasilnya tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Nah, lalu kita bisa cari ya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Dia bilang N2O4 sama 2NO2 pada saat dia setimbang perbandingannya adalah 3:2. Nah, kalau 3:2 belum tentu molnya 3:2 gitu kan, karena dia perbandingan. Bisa aja 1,5 sama 1 atau 6:4 gitu kan, atau 12:8 misalnya, bisa aja kan. Nah, karena belum tentu 3:2, maka ini kita anggap sebagai 3x, ini kita anggap sebagai 2x. Nah, produk kan awalnya nggak ada ya. Nah, awalnya nggak ada, terbentuk 2x, maka yang bereaksi berapa? 2x. Gitu kan. Kemarin pada saat di laju reaksi, ini kalau mau oke, gitu kan, pada saat di laju reaksi yang namanya produk itu dia bertambah, yang namanya reaktan dia berkurang. Kan gitu. Nah, kalau NO2 bereaksi 2x, koefisiennya 2, maka N2O4 bereaksi X. Ingat, pada saat keadaan reaksi, ini berlaku aturan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, dah. Oke ya. Nah, berarti kalau reaksinya sebesar X, timbangnya 3X, maka mula-mulanya adalah 4X. Kan gitu. Ya, kenapa? Karena mula-mula itu didapat dari jumlah mol yang setimbang
ditambah jumlah mol bereaksi, hasilnya adalah mol mula-mula. Nah, ditanya alfa. Alfanya adalah mol yang bereaksi dibagi mol mula-mula. Yang bereaksinya berapa? X. Mula-mulanya berapa? 4X. Nanti dapatnya berapa? Seperempat. Kalau nanti dia minta dalam persen, kali dengan 100%. Gitu ya. Sampai sini, ada masalah? Belum, Kak. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, ada yang namanya konstanta keseimbangan atau nilai K. Menurut Goldberg dan Wing yang menjelaskan bahwa hukum keseimbangan, hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya akan memiliki harga tertentu yang jumlahnya tetap pada suhu yang tetap. Kalau suhunya nggak berubah, nilai K-nya nggak berubah. Nah, konstanta keseimbangan itu sering disebut sebagai K, gitu ya. Nah, misalnya saya punya reaksi AA ditambah B, jadinya C ditambah D, di mana A itu punya koefisien W, B itu punya koefisien X, C itu punya koefisien Y, dan D itu punya koefisien Z. Nah, berdasarkan teorinya si Goldberg tadi, maka kita dapat bahwa yang namanya K, konstanta keseimbangan, ya hasil kali zat-zat di sebelah kanan, berarti C sama D, dipangkatkan koefisiennya masing-masing, dibagi dengan hasil kali konsentrasi di sebelah kiri, A sama B, dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Gitu ya. Nah, nanti terbentuklah konstanta keseimbangan. Nah, konstanta keseimbangan sendiri itu ada dua. Ada konstanta konsentrasi atau kita sebut sebagai KC, ya. Dia menyatakan konsentrasi keseimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasinya. Nah, konsentrasi yang diukur ini nanti satuannya dalam molar, M gede. Ya, jangan lupa cara mendapatkan molar. Mol per volume dalam liter, gram per mr kali 1000 per volume dalam mili, 10 kali rho kalau persen dibagi sama mr. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konstanta tekanan atau kita sebut sebagai Kp. Jadi ini Kc, ini Kc, dan ini Kp. Konstanta parsial. Konstanta keseimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan, di mana satuan tekanannya nanti pakai ATM, atmosfer. Ya. Nah, konstanta keseimbangan akan berubah bila suhunya berubah. Nah, apabila suhunya tidak berubah, maka dia tetap. Ingat soal laju reaksi kemarin, bahwa yang namanya katalis itu tidak akan merubah nilai konstanta keseimbangan. Karena konstanta keseimbangan hanya dipengaruhi suhu. Selama suhu tidak berubah, maka nilai K-nya tetap. Nah, lalu bagaimana K itu berubah? Tergantung reaksinya. Kalau reaksinya endoterm, maka nilai konstanta berbanding lurus dengan nilai suhu. Maksudnya apa? Kalau suhunya naik, ya, maka K-nya juga naik karena dia berbanding lurus. Kalau reaksinya endoterm. Kalau reaksinya eksoterm, maka nilai konstanta berbanding terbalik dengan nilai suhu. Maksudnya, kalau suhunya naik, maka nilai K-nya akan turun. Gitu ya. Nah. Oke. Lanjut. Konstanta konsentrasi atau Kc dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang wujudnya larutan sama aquos. Ingat, Kc itu dipengaruhi, yang dihitung itu kalau aki sama gas. Jika reaksinya mengandung zat berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasi zatnya sama dengan 0. Ya, berarti kalau pangkatnya 0, maka padat dan cair dianggap tidak memiliki konsentrasi. Contoh, pada reaksi BaSO4 jadinya Ba2 plus tambah SO4 2-. Kc-nya adalah kanan bagi kiri kan, pangkatkan koefisien. Ba2 plus pangkat 1, SO4 2- pangkat 1 dibagi BaSO4 pangkat 0. Kenapa 0? Karena bentuknya solid. Bukan aquos, bukan gas. Nah, kalau 0, kita anggap nggak ada.
gitu ya, karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya adalah begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konstanta tekanan atau Kp. Kp dipengaruhi oleh tekanan zat yang berwujudnya gas. Jadi Kp yang dihitung itu kalau bentuknya gas. Di luar gas, apakah itu aqueous, solid, liquid, itu tidak kita hitung. Gitu ya. Contoh nih, pada reaksi berikut konstanta tekanannya adalah kalau saya punya reaksi 2SO2 ditambah O2 jadinya 2SO3. Semua bentuknya gas, berarti semua dihitung. Berarti parsial SO3 pangkat koefisien dibagi parsial SO2 pangkat koefisien dikali parsial O2. Nah, lalu parsial gasnya cara dapetinnya gimana? Parsial SO2, parsial SO3, parsial O2. Cara ngedapetinnya adalah kalau saya dianggap mencari parsial X, maka yang cara mendapatkannya mol X pada saat dia setimbang, ini harus setimbang yang diambil, dibagi dengan mol total saat setimbang, ya, dikali dengan tekanan total. Nah, tekanan total itu umumnya dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, biasanya dia ditanya. Kalau dia nggak ada, berarti cara mendapatkan Kp-nya kita menggunakan cara yang lain. Nggak pakai cara yang tekanan parsial masing-masing. Kan gitu ya. Ya. Satuan konstanta dapat disesuaikan dengan pangkat konsentrasi maupun pangkat tekanan. Artinya, yang namanya satuan konstanta itu berubah-berubah. Sama kayak satuan ketetapan laju reaksi yang kemarin. Berubah-berubah tergantung berapa ordenya. Nah, ini pun sama. Konstanta konsentrasi dengan konstanta tekanan dapat dihubungkan. Kp dan Kc itu punya hubungan. Hubungannya apa? Kp sama dengan Kc R kali T pangkat delta N. Delta N itu apa? Delta N itu adalah selisih jumlah koefisien zat yang di kanan dikurangi dengan jumlah koefisien zat yang di kiri. Nah, ketika nanti jumlah delta N-nya sama dengan 0, gitu ya, maka Kp-nya akan sama dengan Kc. Ya. Kalau delta N-nya sama dengan 0, maka Kp-nya akan sama dengan Kc. Ya. Nah, contoh misal, ya, contoh pada kesetimbangan berikut 2NO ditambah O2 jadinya 2NO2 mempunyai harga konsentrasi sebesar 0,5, Kc-nya 0,5, 0,25 pada suhu 17 derajat Celcius. Berapa harga konstanta tekanan atau Kp reaksi tersebut pada suhu yang sama? Berarti kita tinggal masukin kan? Kp sama dengan Kc R kali T pangkat delta N. Nah, kalau kita lihat delta N-nya, kalau dari sini, delta N-nya nanti kanan kurang kiri. Ya, kaki kanan kurang kiri. Berarti 2 dikurang 3, dapatnya min 1. Delta N tidak harus angka bulat. Ya, boleh angka 0 atau boleh angka dia minus. Gitu ya. Nah, ketika dia minus, berlaku eksponensial kan? Berarti nanti bisa berubah jadi Kp sama dengan Kc dibagi R kali T pangkat delta N. Kan gitu. Nah, nanti kalau direaksiin Kp-nya sekian, nanti dapatnya adalah 1,05 kali 10 pangkat minus 2. Oke, sampai sini. Ada masalah? Nah, lanjut ya. Nah, lanjut. Konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi yang terkait. Nah, nilai K atau konstanta kesetimbangan itu nanti dapat berubah jika dilakukan hal-hal tertentu. Ini mirip kayak hukum Hess. Ya. Bedanya sedikit kalau hukum Hess itu kalau reaksinya dibalik delta H-nya berubah tanda dari plus jadi min, min jadi plus. Ya. Nah, kalau di sini enggak, ya. Kc itu kalau reaksinya dibalik, ya,
maka KC-nya jadi seper. Nah, contoh misal, saya punya reaksi BaSO4 jadinya Ba2 plus sampai SO4 2-. Ini reaksi awalnya. Nilai K-nya adalah K1. Nah, lalu saya mau gimana nilai KC kalau Ba 2 plus tambah SO4 2-nya diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini kan berarti reaksinya dibalik kan? Ya enggak? Nah, kalau dibalik, maka K2-nya nanti jadi seper K1. Jika reaksi dibalik, maka jadi seper K. Itu yang pertama. Yang kedua, jika reaksinya dikali dengan faktor N atau faktor X, maka KC-nya jadi pangkat N atau jadi pangkat X. Ya, contoh soalnya nih, 2SO2 ditambah O2. Ini saya hapus dulu. 2SO2 ditambah O2 jadinya 2SO3. Nilai K-nya adalah K1. Nah, sekarang dia minta berapa kalau 4SO2 ditambah 2O2 jadinya 4SO3. Berarti kan reaksi ini apa? Dikali 2 kan? Ya. Kalau dikali 2, maka K2-nya jadi K1 kuadrat. Pengalinya jadi pangkat kan gitu ya. Pengali jadi pangkat. Nah, yang bawah nih. K2 sama dengan K1 pangkat N. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika reaksinya dijumlah, maka K-nya dikali. Nah, contoh misal, nilai KC reaksi A ditambah B jadinya E tambah F melalui beberapa tahapan reaksi. A tambah B jadi C tambah D adalah 3,5, C jadi E tambah jadi K-nya adalah 2, B jadi F adalah 1,5. Lalu reaksinya kita jumlah. Kalau kita jumlah nanti C-nya kecoret, D-nya kecoret. Berarti A ditambah D jadinya E ditambah F, nilai KC-nya ini kita kaliin semuanya. Gitu ya. 3,5 kali 2 kali 1,5. 2 kali 1,5 dapat 3, 3 kali 3,5 nanti dapatnya berapa? 10,5. Nah, sesuai. Gitu ya. Nah, itu nilai K. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah makna konstanta kesetimbangan. Tetapan keseimbangan dapat menunjukkan seberapa jauh reaksi itu berjalan tuntas atau bereaksi secara tuntas. Nilai KC dan KP ditentukan dengan konsentrasi atau tekanan zat di sebelah kanan sebagai pembilang dan di sebelah kiri sebagai penyebut. Tadi ya pecahan ya, perperan. Kan konsentrasi atau tekanan di sebelah kanan pangkatkan koefisien dibagi konsentrasi atau tekanan sebelah kanan dipangkatkan koefisien. Nah, berarti kan yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut kan gitu ya. Nah, nilai KC dan KP yang besar akan menunjukkan reaksi berlangsung hampir tuntas atau hampir sempurna. Ya, di mana jumlah zat di kanan lebih besar daripada jumlah zat di sebelah kirinya. Gitu ya. Nah, contoh, pada reaksi X2 tambah Y2 jadinya 2XY, nilai KC-nya gede. Ya. Nilai KC-nya adalah 1 kali 10 pangkat 23. Nah, pangkat 23 ini menandakan bahwa nilainya besar. Dapat dikatakan bahwa reaksi menghasilkan banyak XY, sehingga jumlah X dan X2 dan Y2-nya sedikit. Nah, karena X dan Y2-nya sedikit, maka berlangsung secara tuntas, karena nilai KC-nya besar. Sebaliknya, kalau nilai KC dan KP-nya kecil, maka reaksi berlangsung tidak tuntas, di mana zat yang di sebelah kiri mempunyai konsentrasi yang lebih besar dibandingkan dengan zat yang di sebelah kanan. Sehingga reaksinya belum berjalan tuntas. Gitu ya. Contoh, pada reaksi A ditambah B jadinya AB, nilai KC-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 17. Nah, ini dikatakan bahwa hanya sedikit menghasilkan AB, sehingga jumlah A dan jumlah B-nya itu akan banyak. Nah, karena A sama B-nya banyak, maka reaksinya tidak tuntas,
sehingga nilai Kc-nya kecil. Nah, tetapan kesetimbangan juga dapat meramalkan arah reaksi. Kira-kira reaksi itu akan bergeser ke sebelah mana, kiri atau kanan. Caranya gimana? Caranya adalah bila seluruh zat di kiri dan di kanan dicampurkan, maka reaksi harus berlangsung ke kanan atau ke kiri untuk mencapai kesetimbangan. Dapat dilakukan dengan cara mencari QC atau quotient reaksi, gitu ya. Nah, quotient reaksi ini adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan Kc, konstanta kesetimbangan. Gitu ya. Sama dengan Kc, konstanta kesetimbangan. Contoh, misalnya, ya. Contoh misalnya, saya punya reaksi A ditambah B, jadinya C ditambah D, di mana masing-masing punya koefisien masing-masing. Maka nilai Qc-nya sama seperti kamu mencari nilai Kc. Zat yang di sebelah kanan, pangkatkan dengan koefisiennya, dikali hasil kali zat di sebelah kiri, pangkatkan dengan koefisiennya. Nah, nanti kita bisa dapat nilai Qc-nya. Nah, kalau Qc-nya udah dapat, tinggal bandingkan dengan nilai Kc. Kalau Kc-nya lebih sama dengan Qc nilainya, ya. Kalau Qc nilainya sama dengan Kc, berarti dia setimbang. Kalau Qc-nya lebih kecil dari Kc, maka dia belum setimbang, sehingga reaksinya berlangsung ke sebelah kanan agar dia bisa setimbang. Kalau Kc-nya lebih besar dari Qc, berarti dia juga tidak setimbang. Biar setimbang, maka dia harus berlangsung ke sebelah kiri sampai dia seimbang. Contoh, misal, diketahui reaksi X2 tambah Y2 jadinya 2XY, memiliki nilai Kc sebesar 1 kali 10 pangkat minus 2. Kc-nya 1 kali 10 min 2. Pada suatu percobaan, dicampurkan 2 mol X2, 2 mol Y2, dan 3 mol XY dalam ruangan bervolume 10 liter. Apakah campuran tersebut setimbang? Kalau mau tahu, berarti kita harus cari Kc dulu kan? Nah, kalau misalnya tidak setimbang, dia akan berlangsung spontan ke arah mana? Berarti kita bandingkan lagi nanti kalau Kc-nya udah dapat, bandingkan dengan Kc. Nah, lalu dia bilang, berapa konsentrasi X2 dan XY setelah mencapai kesetimbangan? Nah, berarti ada 3 pertanyaan kan? Kita cari dulu, setimbang atau enggak? Kita cari Kc-nya. Kalau ini saya reaksikan, X2 tambah Y2, nanti jadinya adalah 2XY. Kan gitu ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa X2-nya 2 mol, Y2-nya 2 mol, XY-nya 3 mol. Nah, karena dia harus dalam molar liter, dibagi dengan volumenya. Berarti bagi 10, bagi 10, bagi 30. Jadinya yang ini. Berarti kan ini konsentrasi XY pangkat koefisien dibagi konsentrasi X2 pangkat koefisien Y2 pangkat koefisien. Kalau mencari Kc, kita nggak perlu mencari pada saat Y setimbang. Pada keadaan awal pun bisa. Ini kan pakai konsentrasi pada keadaan awal kan. Nah, nanti dapat. Ini kan kalau dicoret-coret, coret ya. 3 kuadrat dapat 9, 2 kuadrat dapat 4. Dapatnya 9/4. Nah, kalau kita bandingin 9/4 dengan 1 kali 10 min 2, ya, ini Kc, ini Kc, ini terlihat bahwa Kc lebih besar dari Kc. Ya. Ternyata Kc lebih besar dari Kc. Nah, kalau Kc lebih besar dari Kc, menurut yang tadi, maka dia berlangsung spontan ke sebelah kiri. Artinya, kalau begitu, bahwa biar dia setimbang, dia harus bergeser ke sebelah kiri, agar jumlah konsentrasi yang kanannya berkurang, yang kirinya bertambah. Gitu ya. Nah, itu contoh. Nah, lalu yang ketiga pertanyaannya, berapa konsentrasi X2 dan XY pada saat setimbang? Nah, tinggal kita lanjutin. Berarti kan kita bikin ulang. X2 tambah Y2 jadinya XY. Mula-mulanya ini sudah dibagi dengan 10 liter ya. 0,2 molar, 0,2 molar, 0,3 molar.
Karena tadi reaksinya berlangsung ke sebelah kiri, maka ini bertindak sebagai reaktan, ya. Ini bertindak sebagai produk. Berarti kalau reaktan berkurang, kalau produk bertambah. Itu kenapa kamu lihat Y2 dan X2 jumlahnya nambah. Soalnya. Kan gitu. Nah, lalu agar reaksi seimbang, berarti kita harus membuat quotient reaksi nilainya menjadi sama dengan Kc, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 2. Berarti kita masukin kan? Rumusnya apa? Kanan bagi kiri. Berarti 0,3 min 2A pangkat koefisien kuadrat per 0,2 plus A, 0,2 plus A sama dengan 1 kali 10 min 2. Nah, ini bisa saya rubah jadi gini. 0,3 min 2A kuadrat per ini sama aja 0,2 plus A kuadrat gitu ya. Ini sama aja dengan 1 kali 10 min 1 kuadrat. Nah, nanti kuadratnya kecoret. Nanti jadi dapat yang ini. Lalu nanti dikali silang. Nah, ketika dikali silang, berarti nanti dapatnya adalah A-nya 0,133 molar. Nah, ketika A-nya dapat 0,133 molar, yang dia tanya apa? Oh, dia tanya berapa konsentrasi X2 dan XY. Berarti tadi X2 itu cara dapatnya adalah 0,2 plus A, XY 0,3 min 2A. Berarti tinggal dimasukin 0,2 plus A. Nanti dapatnya sekian 0, 3 dikurang 2A, kalau yang XY nanti dapatnya sekian. Nah, dapat nih niatnya. Gitu. Nah, itu cara mendapatkan Kc, ya. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai pergeseran keseimbangan. Nah, sama kayak laju reaksi yang kemarin, yang mempengaruhi laju reaksi itu menggunakan teori tumbukan. Nah, kalau pergeseran keseimbangan menggunakan teori asas-Le Chatelier. Nah, kata si Le Chatelier ini, dia bilang, bila suatu keadaan seimbang diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut atau berlawanan dengan arah aksinya. Ya, contoh misalnya kamu lagi diem naik motor, tiba-tiba gasnya ditarik. Efeknya apa? Motornya lari ke depan, kamu terpental ke belakang, kan gitu. Itu kenapa kamu terpental ke belakang? Untuk menyeimbangkan, ya, bahwa yang namanya reaksi itu harus mengurangi aksinya atau berlawanan arah dengan arah aksinya. Itu contohnya aja. Pergeseran keseimbangan tidak mengubah nilai Kc dan Kp kecuali suhu yang tadi, ya. Hanya suhu yang bisa merubah nilai Kp dan Kc. Pada sistem tersebut baru berubah. Konsep pergeseran keseimbangan. Jadi konsep dasarnya gini. Keseimbangan itu akan bergeser ke kiri jika zat di kirinya banyak atau bertambah, atau zat di kanannya berkurang, gitu ya. Apabila zat di kirinya bertambah, ya, atau zat di kanannya berkurang, itu dikatakan keseimbangan. Oh, ini terbalik ya. Keseimbangan bergeser ke arah kiri jika zat yang di kirinya itu berkurang atau yang di kanannya bertambah, ya. Ini kebalik ya ini. Kan menyeimbangkan. Ya. Ditambah di kanan, geser ke kiri. Ditambah di kiri, geser ke kanan. Kan gitu ya. Harusnya zat di kirinya berkurang gitu ya. Atau zat di kanannya bertambah. Keseimbangan dikatakan bergeser. Oh, bukan penyebab ya, udah geser. Ya, ini berarti benar-benar. Ini bukan penyebab. Kalau saya tadi bicaranya penyebab. Jadi dia dikatakan bergeser ke kiri kalau yang sebelah kirinya nambah atau yang sebelah kanannya berkurang. Berarti dia bergeser ke kiri gitu ya. Akibatnya gitu, bukan penyebabnya. Kalau penyebabnya baru kebalikan. Ya. Kenapa dia bisa bergeser ke kiri? Karena jumlah zat yang di kanannya bertambah. Nah, jadi gak seimbang kan? Biar seimbang maka digeserlah ke sebelah kiri. Gitu ya. Kalau ini akibat yang dia masukkan. Keseimbangan dikatakan bergeser ke kanan apabila zat yang di sebelah kanan itu bertambah atau
zat yang di kirinya berkurang. Ya, ini ngomongin akibat soalnya ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada 4, tapi bisa kita singkat jadi 2. Jadi 3. 1, ini bisa bergabung, 2, dan ini 3. Gitu ya. Nah, kalau kamu lihat, ya, konsentrasi salah satu pereaksi, jika dia diperbesar konsentrasi salah satu pereaksinya, maka bergeser ke arah lawannya. Maksudnya apa? Kalau diperbesar di sebelah kiri, maka bergeser ke kanan. Diperbesar ke sebelah kanan, di kanan, maka bergeser ke kiri. Jadi pergeseran keseimbangan itu tidak harus selalu ke sebelah kanan atau tidak harus selalu ke sebelah kiri. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Atau kalau dia diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah diri sendiri. Contoh, diperkecil di kanan, maka bergesernya ke kanan. Diperkecil di kiri, maka bergeser ke kiri. Gitu ya. Dah. Konsentrasi larutan, ya, konsentrasi larutan dan konsentrasi tekanan gas total, jika diperbesar tekanannya, maka dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Jika diperkecil tekanannya, bergeser ke koefisien besar. Ya. Nah, kalau kamu lihat dia terbalik sama volume. Kalau volume diperbesar, geser ke koefisien besar. Kalau volume diperkecil, geser ke koefisien yang kecil. Gitu ya. Nah, dari sini kan kita dapat clue. Clue-nya apa? Bahwa yang namanya P itu berbanding terbalik dengan volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanannya besar, volume kecil, geser koefisien yang kecil. Ya. Tekanan kecil, volumenya besar. Ya. Tekanan kecil, volumenya besar, maka bergeser ke koefisien yang besar. Gitu ya. Itu kebalikannya. Suhu nanti hubungannya sama delta H. Kalau suhunya naik, gesernya ke endo. Kalau suhunya turun, bergesernya ke eksoterm. Oke, ya. Nah, ini penjelasannya. Konsentrasi larutan dan volume larutan saling berbanding terbalik. Ya, kalau konsentrasinya besar, volume kecil. Konsentrasi kecil, volume besar. Konsentrasi dapat diperkecil dengan menambahkan volume pelarut. Dan konsentrasi dapat diperbesar dengan mengurangi volume pelarut. Konsentrasi pereaksi dapat diubah dengan cara sama. Kamu tambahkan, mengubah jumlah zat salah satu pereaksinya, ditambah atau dikurang. Menambahkan zat yang dapat mengikat pereaksi sehingga pereaksinya berkurang, atau menambahkan air sehingga konsentrasinya berkurang. Oke, itu 3 hal. Nah, berdasarkan ketampakan zat pada reaksi keseimbangan, nah reaksi itu bisa 2 hal. Dia bisa bergeser ke kiri apabila warna zat di sebelah kiri lebih dominan. Ini biasanya di soal UN. Ada warnanya. Dia bisa bergeser ke kanan apabila warna zat di sebelah kanan itu jumlahnya dominan atau banyak. Nah, jika konsentrasi salah satu pereaksi atau larutan ditambah, maka reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut dan keseimbangan bergeser ke arah lawannya. Ya, jadi kalau ditambah di kiri, geser ke kanan, ditambah di kanan, geser ke kiri. Jika konsentrasi salah satu pereaksi larutan dikurangi, maka reaksi sistem akan menambah komponen tersebut sehingga bergeser ke arah diri sendiri. Dikurangin di kiri, geser ke kiri. Dikurangin di kanan, geser ke kanan. Jika konsentrasi larutan total ditambah, larutan total ditambah alias volumenya diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke ruas jumlah yang koefisien lebih kecil. Jika konsentrasi larutan total dikurangi alias volumenya diperbesar, maka koefisien bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Keseimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Catatannya apa? Koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat larutan saja untuk sistem larutan. Aki aja gitu ya. Kalau gas, gas aja gitu misalnya. Tekanan dan volume gas saling berbanding terbalik ya. Tekanan dapat diperkecil dengan menambah volume gas, dan tekanan dapat diperbesar dengan mengurangi volume gas. Nah, ini yang tadi. Jika tekanan gas diperbesar, maka volumenya diperkecil.
kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Jika tekanan gas diperkecil, maka volumenya diperbesar. Kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Itu ya. Nah, catatannya apa? Koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat gas saja untuk sistem gas. Karena tekanan itu yang dihitung hanya gas doang. Suhu bisa menggeser kesetimbangan dengan cara kalau suhunya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah endoterm. Jika suhunya diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, catatan buat kamu yang harus kamu ingat, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi. Oleh karena itu, katalis bisa mempercepat reaksi maju atau reaksi baliknya, sehingga mempercepat keadaan setimbang, tapi tidak dapat menggeser atau merubah posisi kesetimbangan. Jadi dia nggak bisa mengubah arah kesetimbangan. Mempercepat jadi setimbang bisa, mengubahnya nggak bisa. Itu katalis. Ya. Nah, di dalam industri, reaksi kesetimbangan dibuat sedemikian rupa sehingga menggeser kesetimbangan ke arah produk dengan cara sesederhana mungkin dan seefisien mungkin. Berarti kalau kita ngomongin industri, kita ngomongin perusahaan. Nah, yang namanya perusahaan akan menekan biaya produksi semurah-murahnya dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Contoh, pembuatan amonia. Ini kan menggunakan proses Haber-Bosch. Amonia, kalau kita lihat N2 ditambah 3H2 jadinya amonia, ternyata delta H-nya negatif. Nah, biar cepat terbentuk amonianya, ya, biar amonianya cepat terbentuk, maka kita tambahkan katalisator. Karena tadi katalisator mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Maka kita tambahkan Fe. Dengan ditambahkan Fe, maka kesetimbangan pembentukan amonia jadi lebih cepat. Nah, menjadi masalah adalah Fe itu baru bisa bereaksi kalau suhunya tinggi. Kan gitu kan? Nah, kalau suhunya rendah, Fe tidak dapat bereaksi atau bereaksinya sangat lambat kalau pada suhu yang rendah. Makanya suhunya dinaikkan. Gitu. Buat apa? Biar Fe-nya berperan mempercepat pembentukan amonia. Jadi kenapa dibuat tinggi? Karena tujuannya buat katalisatornya bisa membantu proses percepatan terbentuknya NH3. Langkah ketiganya adalah dibuatkan tekanan. Kalau tekanannya tinggi, maka otomatis volumenya jadi rendah. Kalau volume rendah, berarti geser ke koefisien yang rendah. Koefisien yang rendah yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Kanan koefisiennya totalnya 2, yang kiri total koefisiennya 4. Makanya tekanan tinggi mempercepat terbentuknya NH3. Itu ya. Itu contoh di industri amonia. Yang kedua bisa pembuatan sulfat dengan proses kontak. Ingat waktu di kimia unsur, pembuatan sulfat ada 2. Dengan cara kontak pakai katalisator V2O5 di vanadium pentaoksida atau pakai bilik timbal. Dengan katalisnya adalah HNO3 ya, asam nitrat. Nah, tahapannya adalah yang pertama dilakukan pembakaran belerang, S ditambah O2 jadi terbentuk gas SO2. Kemudian SO2-nya dioksidasi, gitu kan? Sehingga terbentuk SO3, di mana suhunya adalah delta H-nya adalah eksoterm, min 197. Nah, delta H yang eksoterm tadi, ya, dilakukan langkah ketiga, pelarutan belerang trioksida dalam asam sulfat pekat sehingga menjadi asam pirosulfat. SO3 ditambah H2SO4 jadinya H2SO2O7. Ya, asam pirosulfat. Nah, asam pirosulfat ini direaksiin dengan H2O, air menjadi asam sulfat pekat. H2S2O7 ditambah H2O jadinya H2SO4. Nah, ini kan kalau mau disetarain, ini ada koefisien 2 nanti. Sini. Gitu ya. 2H2SO4. Nah, tahapan yang utama adalah tahapan yang kedua, ya, yang mengandung reaksi kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan pada pembuatan asam sulfat menurut proses kontak yang optimum setelah diteliti adalah dilakukan dalam suhu 500 derajat Celcius.
tekanannya normal 1 atm dan katalisatornya adalah V2O5 di vanadium pentaoksida. Kenapa? Karena alasannya seharusnya suhu dibuat rendah. Kenapa rendah? Karena tadi delta H-nya minus. Ya, ini yang kedua delta H-nya minus. Seharusnya suhu dibuat rendah agar menggeser keseimbangan ke arah kanan. Namun, menurut proses ini dibuat tinggi. Hal ini dilakukan karena reaksi berlangsung dengan baik pada suhu tinggi dibandingkan dengan pada suhu rendah. Biasanya kamu akan dapat ini setelah kamu melakukan percobaan. Selain itu, suhu tinggi dapat mengaktifkan kerja katalisatornya si V2O5 sehingga mempercepat keadaan seimbang. Seharusnya tekanan diperbesar. Namun, perbesaran tekanan tidak seimbang dengan hasil yang memadai sehingga tekanan dibikin normal, yaitu 1 atm yang digunakan. Nah, ini di dalam bidang industri. Nah, yang industri ini jarang keluar di soal. Jadi ini cukup buat pengetahuan kamu aja. Selesai sampai sini keseimbangan. Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak, kita langsung masuk ke soalnya. Ya, saya tutup dulu. Kita masuk ke soal. Berarti saya keluar. Oke, soal nomor 1. Pada temperatur tertentu, reaksi keseimbangan di bawah ini mempunyai nilai konstanta keseimbangan 4. Itu bukan koefisien CO ya, 4 itu. 4 itu nilai Kc-nya. Dia kurang spasi itu. Ini kan kalau dibikin, jadi gini. CO ditambah H2O, nanti jadinya adalah CO2 ditambah gas hidrogen. Nilai Kc-nya adalah 4. Gitu ya. Campuran yang mengandung masing-masing 1 mol karbon dan uap air. Ini 1 mol, ini 1 mol. Berarti produknya nggak ada. Dibiarkan bereaksi sampai terjadi keseimbangan. Berapa mol karbon monoksida setelah tercapai keseimbangan? Berarti ini pakai mula-mula reaksi seimbang, gitu ya. Mula-mulanya satu-satu produknya nggak ada. Reaksinya berapa? Kita nggak tahu bereaksi berapa, karena tidak diberikan jelas di soal. Maka kita anggap dia bereaksi sebesar X. Kalau CO bereaksi sebesar X, H2O juga X. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti CO2 juga X, H2 juga X. Nah, nanti ini jadinya 1 min X, 1 min X, ini jadi X, ini jadi X. Kenapa? Yang namanya produk atau di sebelah kanan dia bertambah, yang di kiri dia berkurang. Kan gitu. Berarti kita dapat yang namanya Kc itu kan berarti konsentrasi CO2 pangkat koefisien dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2O pangkat koefisien. Nah, ini satuannya molar. Ini baru mol kan. Nah, masalahnya di soal nggak ada volume. Nah, kalau volumenya tidak diberikan secara spesifik, kita anggap volumenya adalah 1 liter. Gitu. Berarti ini nanti dapatnya X per 1. Ya. Ini X per 1 dibagi dengan 1 min X per 1 dikali dengan 1 min X per 1. Sama dengan berapa? 4. Satunya bisa kecoret, jadi nggak penting, kan gitu ya. Nah, reaksinya kan kalau saya rapiin bisa jadi gini. 4 itu bisa saya rubah jadi 2 kuadrat. Ya. Ini bisa saya rubah jadi 2 kuadrat sama dengan X kuadrat gitu kan, per 1 min X kuadrat. Kenapa saya nggak milih dikuadratin? Karena nanti jadinya persamaan kuadrat, itu lebih lama. Gitu kan, kalau emang angkanya bagus. Kalau angkanya jelek, itu ribet. Makanya kita coret aja. Gitu. Ini kan bisa kecoret. Nah, nanti tinggal kali silang. 2 min 2X sama dengan X. Berarti 2 sama dengan 3X. X-nya dapat berapa?
2/3. Nah, X-nya 2/3. Yang dia minta siapa? Berapa mol karbon monoksida? Berarti CO. Mol CO yang dia minta. Berarti ini kan? Enggak. Berarti mol CO-nya, ya, mol CO-nya itu adalah 1 dikurang X. Berarti 1 dikurang 2/3. Nanti dapatnya berapa? 1/3. Jawabannya yang Bogor. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, dapat jawabannya berapa? Nggak dapat, Kak. Nggak dapat? Bukan, Kak. D bukan. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, jawabannya yang kita cari. Pada suhu T, dalam suatu ruang terjadi reaksi N2 ditambah 3H2 jadinya 2NH3. Jika pada keadaan seimbang, oh udah enak nih, udah seimbang. Jumlah mol N2 adalah 1, H2 adalah 2, NH3 adalah 1. Nah, tekanan total gasnya adalah 10. Harga Kp-nya berapa? Nah, kan kalau kita lihat Kp itu tadi adalah parsial gas di sebelah kanan, pangkatkan dengan koefisien, dibagi dengan parsial gas di sebelah kiri, pangkatkan dengan koefisien. Kan gitu. Nah, kita belum punya parsial gasnya, kita cari dulu. Kan gitu. Nah, parsial gasnya berarti parsial N2 nanti akan sama dengan parsial NH3. Kok bisa sama? Karena sama-sama 1. Tadi rumusnya apa? Mol N2 saat setimbang dibagi mol total setimbang. Nah, mol totalnya itu adalah 1 tambah 2 tambah 1. Jadinya 4. Kali dengan tekanan total 10. Coret dapat 2,5. Nanti dapatnya berapa? 2,5. Berarti nanti parsial H2-nya ya, parsial H2-nya itu dapat. Kamu mau cari parsial H2 dengan rumus ini boleh, kamu kurangin boleh. Yang namanya tekanan total itu adalah jumlah semua tekanan yang ada. Kalau N2-nya 2,5, NH3-nya 2,5, ya kalau ini 2,5, ini 2,5, ini perlu berapa biar jadi 10? Perlu 5. Selesai. Tapi kalau kamu mau nyari, ya cari sama. Berarti 2/4 dikali 10, kan gitu. Coret-coret dapat 2, coret-coret dapat 5. Nanti dapatnya 5 atm. Berarti tinggal kita masukin ke sini. NH3-nya 2,5 kuadrat. 2,5 kali 2,5, begini aja ya biar gampang. Dibagi N2-nya adalah 2,5. H2-nya 5. 5 kali 5 kali 5. Kan gitu. Ini kecoret, ini dapat 2 kali 5, 10 kali 5, 50. 1/50. Betul, jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Ya, kita lanjut. Soal berikutnya, jawabannya apa? Ada yang mau ngasih ide? C bukan, Kak. Kenapa C?
Kenapa yang C? Nggak tahu deh, Kak. Yang lain? Contoh reaksi asam kuat dengan basa kuat adalah reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan asam klorida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. NaOH tambah HCl, jadinya NaCl ditambah H2O. Delta H-nya minus. Jika diketahui nilai Kw pada 25 derajat Celcius adalah sekian, ya, 25, maka berdasarkan data di atas bisa diberikan kesimpulan bahwa lihat, naik semua ini kan? Ya enggak? Delta H-nya min, exo atau endo? Exo. Nah, tadi kalau dia exo, maka jika suhunya naik, nilai K-nya jadi turun. Itu aja. 25, 1 kali 10 min 14. Kalau 65, suhunya naik kan? K-nya turun. Jadinya lebih kecil. Udah selesai. Nggak perlu kamu hitung. Tapi kamu mau tanya. Ya. Kalau H2O itu kan pastinya liquid. Saya pikir nggak akan berpengaruh terhadap kesetimbangan reaksinya gitu. Oh, ini kan iniannya. Apa namanya? Kan KW yang ini kan garam nih. Ya. Ini kan garam. Iya. Datanya memang data KW. Kan kalau kamu ingat hidrolisis, ya kan nyari H plus atau OH-nya, kan yang dipakai KW ya, kesetimbangan total. Iya, paham Kak. Oh ya, baru ingat. Gitu. Oke, Kak. Oke. Oke, ada lagi? Kita lanjut. Kalau enggak, soal nomor 4. Apa jawabannya? Ada yang dapat? Bukan, Kak. Bukan. Oke, kenapa bisa E? Berarti kamu hebat bisa benerin reaksinya. Ini salah nih reaksinya. PCl5 kurang panah. PCl3 tambah Cl2. Nah, dia bilang jika fraksi molekul PCl5 terdisosiasi, berarti terurai, ya. Untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa, berarti nanti pakai mula-mula reaksi setimbang. Dia bilang terurainya sebesar alfa si PCl5, berarti ini alfa. Berarti PCl3 berapa? Alfa juga kan? Kok sama Kak? Koefisiennya sama. Cl2 juga alfa. Mula-mula produknya nggak dikasih tahu, berarti nggak ada. PCl5 ada nggak? Di soal nggak ada. Nggak ada, berarti gimana? 0 juga? Nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Terus gimana dong? Kamu bebas masukin angka berapapun. Kamu mau berapa? 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh, 2, 3, 5, 7, 9, 20 boleh. Bebas, masukin aja angka bebas. Kalau saya masukin angka 1. Kenapa 1 Kak? Ini 1 soalnya di sini nih. Jadi biar nggak ngerepotin nanti pada saat di akhir. Saya taruh 1. Berarti nanti ini jadinya adalah 1 min alfa, ini alfa, ini alfa. Karena dia tanya Kp, Kp itu kan berarti parsial yang sebelah kanan, PCl3, dipangkatkan koefisien, dikali parsial Cl2, pangkatkan koefisien, dibagi dengan parsial PCl5, pangkatkan koefisien. Kita cari dulu parsialnya. Kalau mau cari parsialnya, kita cari dulu mol totalnya. Berarti mol totalnya itu adalah 1 dikurang alfa, tambah alfa, tambah alfa. Kan mol total. Alfanya kecoret. Berarti nanti dapatnya berapa? 1 ditambah alfa. Ini mol totalnya. Dari sini kita bisa dapat tekanan parsial. Berarti parsial
PCl5 itu adalah mol PCl5 saat setimbang 1 dikurang alfa dibagi mol total saat setimbang 1 tambah alfa dikali tekanan total. Nah, dia bilang tekanan totalnya sebesar P kali P. Nah, parsial PCl3 itu akan sama dengan parsial Cl2. Kenapa sama, Kak? Karena sama-sama alfa. Gitu. Berarti ini alfa per 1 ditambah alfa dikali dengan P. Selesai. Kita masukin aja kemari. Berarti ini nanti dapatnya adalah alfa per 1 tambah alfa dikali P dikali alfa per 1 tambah alfa dikali P. Selesai. Dibagi 1 min alfa per 1 plus alfa dikali P. Nah, itu sama dengan KP. Kan gitu. Nah, tinggal dicoret. Coretologi. Coret. Coret. Nanti dapatnya berapa? Alfa kuadrat kali P dibagi dengan 1 plus alfa dikali 1 min alfa. Nah, ini kan berlaku matematika kan? Di matematika, kalau A ditambah B dikali dengan A dikurang B, itu nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kan gitu. Nah, berarti tinggal masuk. Alfa kuadrat dikali P dibagi 1 kuadrat atau 1 dikurang alfa kuadrat. Jawabannya yang mana? Betul, yang E. Oke, ada yang mau ditanya? Aman? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, soal berikutnya, nomor 5. Nah, jawabannya apa? Coba. Salah bukan, Kak? Salah-salah. Kenapa salah-salah? Itu kan pernyataannya suhu dinaikkan, itu kan harusnya menggeser ke arah reaksi endotermik ya. Nah, Betul? terus itu reaksinya yang di soal itu tuh kan reaksi endotermik. Tahu dari mana? Karena nilai delta H-nya itu positif. Nah, betul. Ini kan? Nah, iya, Nah, berarti ini endo ya. iya Oke, betul. terus? Terus kalau misalkan menggeser ke arah endotermik, berarti kan sesuai sama si kesetimbangan itu bakal konsentrasi N2 dikali Oh, konsentrasi si oksigen per betul? konsentrasi NO2-nya. Betul? Berarti harusnya bakalan lebih besar, bukan lebih kecil dari si 125. Karena kan Oke. karena kan menggeser ke endoterm, berarti semakin besar sih yang reaksi di sebelah kanan. Oke. Kalau endo, dia berbanding lurus ya. Suhu naik, K-nya naik. Iya, Gitu ya. iya betul. Suhu turun, K-nya turun. Nah, karena dia bilang suhunya dinaikkan, harusnya bukan jadi lebih kecil, tapi jadi lebih Besar. besar. Betul. Ini salah. Betul. Yang alasannya kenapa salah? Oh, karena endo ya. Ya, Positif. Bukan exo. Ini kan dia exo. Makanya dia jadi salah. Oke. Salah-salah berarti jawabannya E. Betul. Kalau salah-salah berhubungan nggak? Nggak Nggak ada ya? sih. Salah-salah nggak mungkin berhubungan dia. Oke, lanjut. Nomor 6. Ada yang dapat nomor 6? A bukan, Kak. A bukan. Kenapa bu A? SO2 Cl2 MR-nya 135 sebanyak 1,35 gram diletakkan pada labu 2 liter pada 650 Kelvin.
jumlah SO2 pada kesetimbangan adalah 0,05 mol harga Kc-nya. Berarti kita bikin reaksinya ya. SO2 Cl2 jadinya SO2 tambah Cl2. Gitu ya. Lalu kita cari molnya dulu. Molnya si SO2 Cl2. Berarti pakai gram per ml kan? 13,5 per 135. Dapatnya 0,1. Berarti kalau ini pakai MRS, mula-mula reaksi setimbang, ya, maka ini mula-mulanya adalah 0,1. Ya, produknya nggak ada. Setelah dia bereaksi, ternyata dia bilang pada saat setimbang SO2-nya 0,5. Berarti ini 0,05 SO2-nya. Kalau SO2-nya 0,05, maka bereaksinya juga 0,05. Kalau koefisien 1, SO2 0,05, maka Cl2 yang koefisiennya 1 juga 0,05. SO2 Cl2 koefisien 1 juga 0,05. Berarti ini akhirnya adalah 0,05, si Cl2 juga 0,05. Dia minta Kc. Nah, yang namanya Kc itu adalah konsentrasi SO2 pangkat koefisien dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisien dibagi konsentrasi SO2 Cl2. Nah, tinggal kita masukin gitu ya. SO2-nya adalah 0,05, tapi kan ini mol, harus dalam liter. Jangan lupa bagi volume. 0,05 per 2 ya, pangkat 1, 0,05 per 2 pangkat 1 per 0,05 per 2 pangkat 1. Nah, ini bisa kecoret gitu. Ini nanti dapat berapa? Ini kan sama aja 5 kali 10 min 2 per 2 kan? Atau 2,5 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya yang Bogor. Ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Nah, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nomor 7. Ada yang mau ngasih ide? Jawabannya apa? Yang B. Yang B. Oke, kenapa yang B? Kenapa yang B? Di sini udah pada isi pendaftaran UTBK belum? Udah, Kak. Udah. Dapatnya di mana? Dekat rumah apa jauh? Dekat rumah, Kak. Oh, dia emang setting dekat rumah ya? Iya, Kak. Harinya di awal apa enggak? Awal, Kak. Oh, saya pikir dia daftar awal harinya bisa belakangan. Enggak ya? Enggak kayaknya, Kak. Bisa Ya, jadwal. disesuaikan sama pendaftar apa? Kalau daftarnya awal-awal, ada kemungkinan di hari awal-awal juga gitu katanya. Oh, soalnya kan dia bilang kemarin tergantung panitia ya. Nah, kalau tergantung panitia kan belum tentu daftar awal dapatnya di hari awal ya. Ada kemungkinan gitu sih, kalau nggak salah. Yes, iya, betul. Tapi untunglah di hari awal. Nilai kamu kan pengalinya jadi gede kan?
Iya, Kak. Jadi kamu nggak tahu spoilernya kan? Kalau nggak tahu spoilernya, berarti semua nggak bisa. Kalau dia tetap pakai IRT, berarti eh, soalnya jadi susah semua. Faktor pengalinya gede. Kalau faktor pengalinya gede, betul yang sama dengan waktu yang berbeda, nilainya jadi beda. Lebih aman. Ya paling nggak kamu bisa langsung belajar buat mandiri. Fokus untuk mandiri. Oke, lanjut. Nah ini kayak hukum Hess, patokannya adalah yang dia minta. Ya. Nah, kalau patokan yang dia minta berarti dia mau S2O7-nya di sebelah kiri. Reaksi yang ada S2O7 itu adalah reaksi yang pertama. Nah, tapi yang pertama koefisiennya 1, yang dia minta koefisien 2. Maka ini kita kali 2. Gitu. Nah kalau dikali 2 nanti jadinya adalah 2S2O7. Jadinya 4S ditambah 7O2. Maka nanti jadinya K1 kuadrat. Kenapa? Kan tadi kalau dikali jadi pangkat. Nah, lalu dia pengen SO3-nya di kanan. Yang ada SO3 itu reaksi kedua. Biar pindah ke kanan, maka ini harus kita balik. Selain dibalik, dia mau koefisiennya 4. Maka ini dikali 4. Balik kali 4. Nanti jadinya adalah 4S. Ketahan. Ya. 4S ditambah 6O2. Nanti jadinya adalah 4SO3. Nanti jadinya K. Oh, salah saya. Seper jadinya ya. Karena dibalik. Seper K2 pangkatin 4. Nanti tinggal dijumlah. Kalau dijumlah, maka yang sama beda ruas saling meniadakan. Tinggal 1. Jadinya adalah 2S2O7. Ya, jadinya 4SO3 ditambah O2. Nanti nilai K-nya adalah K1 kuadrat dibagi dengan, atau harusnya kan dikali ya, seper K2 pangkat 4. Atau dibagi dengan K2 pangkat 4. Betul, jawabannya Bogor. Aman? Kita lanjut? Lanjut, Kak. Ya. Soal nomor 8. Ini gimana? Ada yang mau ngasih ide? Yang ada enggak? Kayak tadi 4. 4. Gimana biar dapat 4? Pada wadah 10 liter, suhu 27, tekanan 1 atm, sebanyak 0,5 mol gas AB terdisosiasi. Berarti AB jadinya A2 tambah B2, 2AB. Dia bilang AB-nya mula-mula 0,5, berarti produknya nggak ada. Berarti ini mula-mula reaksi setimbang. Nah lalu pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas A2. Berarti 0,2 di sini. Ini juga 0,2 berarti B2-nya juga 0,2 karena koefisiennya sama. Lalu AB-nya itu 0,4 karena koefisiennya 2. 0,1. Dia minta Kp. Berarti tekanan gas totalnya nggak ada ya. Berarti kita cari Kc dulu berarti. Ya, Kc sama dengan konsentrasi A2 pangkat koefisien, konsentrasi B2 pangkat koefisien dibagi konsentrasi AB pangkat koefisien. Berarti nanti ini dapatnya adalah 0,2 per volume 10 liter ya. Dikali 0,2 per 10 liter dibagi dengan 0,1 per 10 liter kuadrat. Berarti 10 liternya kecoret, 0,1-nya kecoret, ini komanya kecoret.
Berarti dapatnya 4. Suhu ada, berarti kita pakai rumus hubungan ya. Kp sama dengan Kc, R kali T pangkat delta N. Delta N-nya selisih koefisien. Ini koefisiennya 2, ini 1, ini 1. Berarti delta N-nya berapa? 0. Ya enggak? Kalau ini 0, ya, maka ini enggak ada. Betul enggak? Kp sama dengan Kc. Berarti Kp sama dengan 4. Ya, betul. Jawabannya Depok. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, Kak. Oke. Sudah 3:30. Ya, kita istirahat dulu. Kamu yang mau sholat, silakan sholat. Nanti kita kembali lagi 15 menit ke depan ya.